Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Nanas, bundanya Nandini dan Ayas. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini insya Allah aku ingin berbagi cerita tentang bagaimana masa kecilku dulu, dimana almarhumah ibu aku selalu membawa aku dan mengajak aku ke toko emas untuk membeli dan juga menyimpan uang di emas. Jadi kata mama aku dulu suka bilang ke aku, nasehatin kalau misalkan kita ingin sesuatu itu ya memang harus nabung dulu. Jika tak kuat kalau nabung dalam bentuk uang, maka ya nabungnya dalam bentuk emas. Kenapa dalam bentuk emas? Karena emas itu mudah untuk dijual kembali. Beda dengan kalau kita nabungnya di barang atau misalkan di tanah. Kita tahu sendiri yang namanya barang itu justru malah menyusut harganya, bukan stagnan atau statis. Berbeda dengan emas yang ketika kita jual paling rugi di pemeliharaan. Sampai saat ini nasihat ibu aku terus aku turuti. Kalau misalkan ada uang lebih, ya tadi aku simpan di emas supaya tadi kalau misalkan kita butuh uang atau kepepet atau mendadak, ya kita bisa menjualnya dengan cepat dan kita bisa menggunakan uang itu untuk keperluan. Nasihat ibu aku itu sungguh sangat bermanfaat sekali, karena dengan menuruti apa yang ibu aku bilang, alhamdulillah aku tidak mudah berhutang. Karena di dalam agama pun yang namanya hutang itu memang kita harus hindari. Apalagi di zaman sekarang yang serba mahal, pendidikan mahal, kesehatan mahal. Kalau kita memang tidak punya pegangan, ya tadi ujung-ujungnya bakal berhutang ketika ada keperluan yang memang mendesak. Karena aku sudah dilatih dari kecil untuk menabung di emas, kalau misalkan punya uang, jadi sampai rumah tangga pun sekarang aku memang sudah mulai memahami bagaimana cara menabung di emas tersebut, sehingga kalau aku beli emas itu, yang pertama aku tidak mau kalau emas itu ada ongkosnya. Karena ya bakal rugi gitu ya, yang namanya ongkos itu kan bakalan hangus gitu. Kemudian beli emasnya juga, yang kedua itu nggak mau emas muda gitu. Kenapa? Karena emas muda itu tidak akan ikut naik kalau misalkan nanti harga emas itu naik. Beda dengan emas tua. Kalau misalkan emas tua itu kan ketika kita beli harga murah kemudian nanti naik, maka harga emasnya itu akan ikut naik juga gitu. Kemudian yang ketiga tadi gitu ya, yang namanya emas itu aku baru tahu ketika aku sudah mengaji bahwa emas itu termasuk barang ribawi, dimana yang namanya barang ribawi itu ketika kita membelinya tidak boleh berhutang atau misalkan di dalam sistem cicilan gitu. Jadi nggak boleh kita nyicil emas itu, jadi harus langsung gitu tunai gitu. Kemudian yang namanya barang ribawi itu harus yadin biadin, artinya tangan lewat tangan. Jadi nggak boleh misalkan kalau kita nitip beli emas jadi harus memang kita langsung gitu ya, tangan satu ke tangan kedua seperti itu. Jadi Masya Allah sekali gitu ya, ketika sudah paham Islam itu jadi lebih mengerti gitu ya terkait emas itu sendiri. Hanya itu yang bisa aku saringkan terkait emas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.